Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semuanya tetap sehat. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dalam dokumentasi pelatihan gerakan Saka gelombang ke-8 di Pati, Jawa Tengah. Dan ini adalah part kedua. Langsung saja kita simak, yuk. Makanya dulu ketika sakit apa? Sebutan menopo, sakitnya komplikasi. Dulu kok iso mumpun sepuh gitu gak? Kalau dulu orang sakit komplikasi itu sudah tua, makanya terus disuruh pergi. Kenapa? Ngundang masyarakat RT disuruh yasinan, Mbak. Gitu, biar cepat mati gitu kan. Jujur. Kalau sudah umur 85 ke atas masak neragane gitu toh. Beda. Bolak-balik dituntun syahadat gitu toh, Pak. Kok orang mati-mati gitu. Terus alasannya apa? Ono susu gitu toh, Pak. Padahal masih pengen hidup dia itu, Pak. Anak-anaknya aja yang kurang ajar, pendang segera gitu. Tapi kalau hari ini, mohon maaf Pak, kalau melihat anak-anak masih belasan tahun kena gagal ginjal, kena diabetes, mungkin nggak Pak ngundang orang RT dia sini, Pak. Tetangga kanan kiri terlongso loh, Pak. Masa nih, kasihan sih masih muda, gitu nggak? Ternyata karena apa? Salah makan atau nggak ngerti yang dia makan. Berarti tersangka utamanya siapa? Nah, yuk, makanya gerakan Saka itu kesadaran, Pak. Itu pertama. Kalau sudah begitu solusinya apa? Pak, kita nyebar pupuk Korea, nyebar pupuk Ponska. Kalau kita berorganik, bisa lolos organik nggak? Bisa diekspor nggak? Kalau ekspor ke Timur Tengah nggak apa-apa, bisa. Karena mereka nggak punya tanaman, yang penting ada makanan. Tapi kalau ngomong Jepang, Jerman, Amerika bisa nggak? Nggak bisa. Nah, sebar saja itu nggak bisa. Karena mereka tahu environment, baru health, baru safety. Nih, standarnya itu lingkungan dulu, baru kesehatan, baru selamat. Kalau kita kan cari selamat sendiri-sendiri dulu kan, Pak. Safety dulu. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Nah, ini yang jadi masalah. Dari standar berpikir saja kita sudah beda. Nah, ini nggak panen nih. Padahal banyak petani yang nanam disemprot tiap hari, waktu panen nggak berani makan. Ada yang begitu? Ada. Nah, alhamdulillah banyak katanya. Tapi memang begitu, Pak. Mereka nanam, mereka rumah setiap hari dengan semprotan dan macam-macam. Begitu panen dia nggak berani. Tunggu Pak, wis bayangin racunnya mendino. Kawani. Tapi nek begini nggak panen. Artinya ini kan dilematis. Kalau tidak dilakukan tidak panen. Tapi kenapa kita lupa? Ratusan tahun sebelumnya atau ribuan tahun sebelumnya kita juga bangsa agraris nggak? Berarti kita sudah bertani nggak? Besarnya Majapahit, besarnya Brawijaya, besarnya Singosari, besarnya Sriwijaya, besarnya Pajajaran itu karena apa? Hasil bumi, karena pangan, karena logistik, karena rempah-rempah, itu semua. Dulu sudah ada pupuk belum? Belum. Dulu berarti bertani modalnya apa? Matahari. Modalnya nggak ada, Pak. Ketika rumah dibersihkan lahannya, begitu hujan ditanami, gitu nggak? Terus begitu tumbuh rumput, rumputnya diberikan makan ke sapi. Kalau yang punya sapi, gitu kan? Kalau yang nggak punya sapi, rumputnya didelep-delepke di sawah. Kalau yang di darat, itu nanti tanamannya didangir, rumputnya diletak di bawahnya, gitu nggak? Berarti rumputnya pupuk? Rumput apa saja? Berarti semua rumput. Terus sekarang rumput jadi musuh apa jadi pupuk? Jadi musuh. Nah, ini masuk solusi ya. Kalau tadi permasalahan, sekarang solusi. Kalau dulu bertani nggak modal, sekarang harus bermodal. Berarti kalau dulu kita tergantung dengan alam, sekarang kita total tergantung dengan teknologi dari luar. Kalau dulu kita tidak tergantung apapun
pertanian dengan siapapun. Kalau sekarang kita tidak mungkin bisa bertanam tanpa ketergantungan. Berarti kita maju atau mundur? Ini yang tadi tak bilang. Badui jalan di tempat, kita jalan mundur. Racun dibungkus akademis. Itu jadi, ya mohon maaf ya. Tapi faktanya, saya akan cerita dan saya akan umumkan, saya akan gerakkan. Kalau racun-racun itu Eropa, Jepang, dan Amerika itu mau makan juga, Pak. Kalau mau makan juga loh ya. Tapi faktanya 250 juta orang Indonesia setiap hari makan dari ekspor apa impor apa dalam negeri? Dari hasil petani dalam negeri enggak? Yang semuanya mayoritas di atas 90% mengandung residu. Saya nggak ngomong racun, residu gitu ya. Mengandung residu yang ternyata mereka nggak mau. Alhamdulillah kelebihan dari yang kita panen dibuang di Bantar Gebang, dibuang di TPA yang ada di setiap kota-kota. Kenapa nggak disimpan? Karena nggak bisa dijual. Besok petani sudah panen lagi, konsumen akan pilih yang paling bagus, yang dipanen hari ini mereka beli besok pagi, nggak laku jual, buang. Nah, ini fakta pertanian kita. Mudah-mudahan dengan kesadaran ini, dengan petani-petani yang nanti bercerita tentang bertani yang paling mudah adalah memanen matahari, tinggal tulis istilah Pak, jujur modalnya 0 rupiah. Tanaman butuh pupuk, berarti saya nggak ngomong biosaka dulu, karena biosaka ditentang oleh banyak ahli yang belum tahu persis mengenal pupuk, tapi jadi ahli pupuk. Tapi jualan mikroba, Pak. Yang dibutuhkan mikroba atau pupuk? Yang dibutuhkan nutrisi atau unsur atau mikroba? Ini butuh makanan nggak kira-kira? Ini kenapa Pak? Mohon maaf saya harus lakukan, karena fitnah itu terus berjalan. Padahal saya menunggu mereka untuk sadar ya. Tapi ternyata terus bergulir, tidak masuk akal, tidak ilmiah dan segala macamnya. Kalau yang namanya tanah subur itu ya begini dan segala macamnya, harus dipupuk, kalau nggak mungkin panen. Ini kira-kira pupuk nggak Pak? Pupuk. Yang bisa menumbuhkan ini apa? Tanah yang subur. Tanah subur itu apapun di atasnya tumbuh subur nggak? Ada rumput yang tidak tumbuh subur, Pak. Tanah yang sudah kita tuduh, wah ini sawah ini rusak, tanduri pari ragil modet, rumputnya tumbuh? Salah rumputnya atau salah padinya? Uniknya Pak, kita itu hidup di tanah, kita itu numpang di atasnya tanah. Begitu nanam padi banyak rumputnya, yang dituduh rumputnya apa padinya? Kalau padinya nggak tumbuh. Nah, begitu rumputnya sudah bersih, padinya nggak tumbuh. Yang disalahkan tanahnya. Salah siapa? Petaninya. Berarti sekarang setelah hari ini Pak, monggo silahkan salahkan dirinya sendiri-sendiri. Ini tanaman asli lokal. Terus yang bisa menumbuhkan ini adalah unsur hara. Pabriknya di mana? Ternyata sudah tersedia gitu nggak? Tidak ada mungkin terbentuk akar, batang, daun, bunga sampai keras begini. Kira-kira ini berfotosintesis? Ya, siap. Ini ada akar. Saya mengenalkan pada relawan biosaka itu, akar itu adalah pabrik. Pekerjanya siapa? Mikroba. Setiap ada tanaman tumbuh bagus, pasti di bawahnya ada mikroba. Bener nggak? Mungkin. Pertanyaannya, kalau kita ngomong betul, nah bagi ahli pertanian bisa iya. Tapi bagi petani, ada nggak petani yang pernah lihat mikroba? Kenapa percaya? Kenapa percaya? Yang ngasih tahu ya kalau beneran, kalau bohongan ya percaya aja. Nah itu masalahnya kan di situ Bapak Ibu.
Wah, mikroba menyuburkan. Iya, percaya. Pernah nggak lihat mikroba? Nggak pernah. Pak, kalau lihat rumput subur? Pernah? Ya. Tiap hari ya. Tiap hari? Sampai tahu nama-namanya, bener nggak? Iya. Sebagian. Tapi kenapa rumput jadi musuhnya? Rumputnya subur? Subur itu karena apa? Subur itu karena unsur hara, bener? Ya. Berarti seluruh tubuh rumput. Sebenarnya gini Pak, ini bukan rumput, karena ini batang asli. Rumput itu yang nggak punya batang. Rumput itu grass makanya kan, yang mendasar. Yang ini sebenarnya sudah perdu. Tapi di Indonesia, nah ini tak luruskan, takutnya nanti ada yang main-main. Oh itu bukan rumput, tak luruskan. Orang petani Indonesia, semua yang tumbuh liar di areal pertanian disebut. Nah wis, ada Pak yang mempermasalahkan begini. Nah, dan itu ahli masalahnya. Jadi lah biar marem gitu ya, runtut. Berarti ini dibentuk semuanya oleh unsur hara. NPK dan segala macamnya lengkap. Kekurangan kalsium saja terlihat nggak? Iya. Kalau nanam cabai agak menguning daunnya, oh ini kurang kalsium. Pinggir-pinggirnya kuning semua, oh ini kurang kalium. Sudah kurang semua, oh ini kurang magnesium gitu nggak? Indikatornya apa? Daunnya. Terus menentukan itu kurang apa? Perlu diuji lagi nggak? Jangan Pak. Ada bagian warna daun kekurangan unsur hara. Ada petani yang punya? Salah siapa? Karena petani di sini mana yang insinyur pertanian? Ada? Iya. Karena petaninya di sini ternyata bukan ilmiah. Berarti Bapak Ibu bukan petani ilmiah kan? Ya. Bukan akademisi pertanian? Berarti bertani tanpa ilmu? Ya. Ada toh ilmu atau tidak gitu kan. Nah ini masalahnya Bapak Ibu, hampir saya ke banyak wilayah, saya mohon izin saya pakai bahasa yang paling mudah dimengerti oleh petani, karena mayoritas petani tua ya Pak, menulisnya di atas air loh Pak. Terus karena mayoritas petani bukan insinyur pertanian, tapi justru disepelekan dan dipermasalahkan oleh ahli-ahli pertanian. Wah itu kan hanya sebatas analogi secara senyawa. Oh, petani tak ajarin senyawa, modar Pak. Nah ini masalahnya adalah pertentangan biosaka karena analogi saya yang saya terapkan di petani. Ahli itu nggak begitu, nggak bisa beranalogi. Ya, siapa yang bicara depannya ahli? Masalahnya mereka nonton video saya yang direkam. Jadi ini bukan konten saya Pak. Oh ini bukan konten saya. Tapi saya dituduh konten kreator. Padahal tersangkanya ya mereka-mereka gitu. Dikiranya biosaka itu banyak videonya di YouTube. Itu karena konten saya Pak. Saya sebagai konten kreator mencari duit lewat konten. Padahal enggak. Nah, kalau saya jadi konten kan yang rekam saya ilegal Pak ya. Tapi saya enggak, monggo silakan saja. Karena saya tidak akan mencari uang dari hasil penemuan pertanian saya. Tapi yang jelas, saya menganalisa. Saya 1 tahun Pak kerja di labor, dan saya nakal ketika di luar jam kerja. Saya cari vegetasi di kanan kiri, ternyata di akar itu dicabut, dikasih air sedikit, dianalisa lewat mikroskop. Yang ternyata harganya nggak mahal. Nanti beli Pak, biar tahu mikroba, biar kenal. Harganya paling 1 juta itu sudah perbesaran bisa 300 kali. Preparatnya 1 kotak itu udah cukup, karena nggak perlu diabadikan. Dilihat aja udah, bersihkan lagi pakai tisu. Besok tumpuk, bener ya? Cukup 1 kelompok tani misalnya, atau sendiri biar jadi kayak seolah-olah ilmuwan. Ya kan nggak nulis, kalau ilmuwan ditulis. Kalau ilmuwan ditulis, dipelajari, nanti dikasih nama gitu toh. Kalau petani kan yang penting nonton gitu. Oh, itu iwak nila gitu. Oh, ini ikan gabus. Tapi ditulis nggak? Ikan nila sekali beranak jumlahnya berapa? Optimalnya jadi indukan itu ukurannya berapa? Bisa diturunkan berapa kali? Kalau ilmuwan begitu nggak? Kalau petani ben seolah-olah gitu tak tadi, tapi biar tahu saja. Ambil akarnya, taruh di preparatnya, kasih air sedikit dilihat. Wah, ada yang berenang. Besarkan lagi, oh ada yang berenangnya cuman muter-muter, ada yang berenangnya bergerak.
Itu namanya dunia gaib, Pak. Percaya dengan yang gaib, iya. Tapi kita harus tahu. Nah, akhirnya saya tahu akar ini adalah pabrik, karena dia akan membangun seluruh komponen yang ada di atasnya. Kalau dicabut akarnya, nggak ada pohonnya. Bapak tahu itu pohon apa? Nggak tahu kan? Berarti identitasnya ada di mana? Di atas. Karena ketika dicabut akar itu hampir mirip semuanya. Makanya akar itu saya anggap sebagai pabrik. Apa yang diciptakan gitu, apa yang diproduksi, yang kita lihat atasnya. Tapi komponen yang dibuat, kalau itu tanaman, bagaimanapun bentuknya adalah pasti disusun dari mineral yang kita sebut sebagai unsur hara. Kira-kira yang dibutuhkan satu tanaman ini sama nggak dengan yang dibutuhkan tanaman cabai? Sama nggak dengan yang dibutuhkan padi? Terus apa hubungannya dengan pupuk? Semua ini yang bisa dimakan sapi berarti bisa jadi pupuk? Urinnya bisa jadi pupuk? Kotorannya bisa jadi pupuk? Sudah membuktikan? Pertanyaannya adalah, kenapa rumputnya tidak digunakan jadi pupuk? Ya kan? Percaya sama kotoran hewannya, bersama saya urin kotoran yang padat maupun cairnya, tapi kok bermusuhan sama bahan bakunya, Pak? Padahal yang dipakai untuk pupuk kotorannya atau kandungan yang ada di kotoran itu. Kenapa kue sapi bisa dijadikan pupuk? Karena mengandung N sekian, P sekian, K sekian. Beritu kandungannya, benar ya? Kira-kira dengan yang ada di sini itu bagus mah? Bagus asalnya enggak? Kalau ini sudah jadi pupuknya, berapa modalnya? Alhamdulillah ada yang nanam kopi 3.000 dihancurkan semuanya, rumputnya dimatikan, kopinya juga akhirnya dimatikan, Pak. Yang disalahkan apa? Salah bibitnya. Kayak tadi. Yang disalahkan adalah tanahnya. Itu nggak mungkin karena di pegunungan, nggak mungkin di sini nggak subur, orang belum pernah ditanami. Kopinya nggak tumbuh-tumbuh. Akhirnya salah bibit kopinya, ini nipu ini. Nah, bibitnya nipu ini. Padahal yang terjadi apa? Salah cara budidayanya. Saya sekarang dengan relawan itu, seluruh rumput yang tumbuh di atas tanah adalah pupuk. Kalau nggak punya sapi bisa. Justru kalau nggak punya sapi, nggak punya kambing lebih cepat lagi, Bapak Ibu. Nggak perlu pakai mikrofon, nggak perlu. Nggak perlu pakai gula. Langsung pakai, Pak. Saya bawa sini ya. Boleh bawa sini nggak apa-apa. Kok nggak pakai gula? Ini berfotosintesis. Fotosintesis menghasilkan apa? Reaksi dari CO2 dan H2O. Menghasilkan apa? C6H12O6. Itu senyawa apa? Senyawa glukosa. Gugusnya gula. Berarti di sini sudah ngandung gula. Kemarin ada yang ribut, Pak. Saya dikeroyok itu. Wah, selama ini kita pakai gula, tiba-tiba kamu seolah-olah menegasikan. Terus saya jawabnya gampang. Orang ahli kok ribut gara-gara gula ngisi-ngisi. Kok bisa? Kalau ahli kenal gula itu sebagai senyawa, bukan kristal itu, gitu. Saya bilang gitu. Setiap daun ini sudah pasti mengandung gula. Buktinya kalau ditumbuk busuk nggak? Iya, kalau ini nggak ngandung gula berarti dia nggak berfotosintesis. Saya jawabannya begitu, Pak. Kalau ini nggak fotosintesis berarti perlu kita pakai gula. Tapi semua rumput berfotosintesis. Buktinya secara sederhana saja. Kalau kita haus nggak bawa minum, kita ngambil rumput sedikit, digigit manis nggak? Manis. Bisa menghilangkan sedikit dahaga? Ya, paling tidak untuk jalan sampai rumah lah, biar nggak lemes. Nah, ini mana? Nah, boleh. Oh, Pak Kades, oh iya. Ada agenda deh. Siap. Pak Kades, yang bener ya. Wah, ini udah jadi berapa liter?
Boleh kamera didekatkan. Ada minum, ada teh nggak? Oh siap. Izin Pak. Izin Pak, buat teh ini dengan caranya diapakan? Direndam. Yang keluar apa? Sari teh ya. Sari teh ini pakai mikroba nggak? Tidak. Kalau sekarang nggak habis, ternyata pengalaman dari ibu-ibu disiramkan ke bunga, hasilnya bagus. Sederhananya, teh bisa dipakai untuk memupuk bunga, benar nggak? Padahal mengeluarkan tehnya nggak perlu pakai mikroba. Kalau rumput direndam 2-3 hari, kira-kira keluar nggak sarinya? Terus kenapa harus dicoper, ditumpuk, dicampur, dibolak-balik setiap waktu? Ternyata Pak, cukup kita menjadikan teh rumput saja. Rumput dicelupkan saja. Kalau lama sampai 6-7 hari jadinya baceman. Jadi baunya nggak enak Pak. Bacem memang nggak enak ya Pak. Nah, kalau hanya 5 hari aromanya wangi kayak gula. Aromanya kayak molase, karena belum sampai busuk. Teh itu kalau nggak diangkat-angkat 2-3 hari jadi busuk, ya? Jadi busuk nggak aromanya? Iya. Kenapa teh ini wangi? Karena segera diangkat. Nah, kalau ini sudah keluar sari patinya, nggak sampai menarik membusuk, ini wanginya enak. Pokoknya waktunya 5 hari saja. Wah, itu untuk pupuk, untuk nyemprot enak Pak. Logikanya air rendaman rumput sama teh itu apa bedanya? Bisa diminum. Nah, kalau teh bisa diminum, rumput kira-kira bisa diminum nggak? Bisa Pak. Kalau kata Mbah Jawa, semua yang dimakan hewan-hewannya nggak mati bukan racun. Ini cuma analogi. Nanti dokter, nggak ahli kesehatan, wah itu jangan-jangan disuruh minum. Enggak, tenang, bukan. Analogi kata Mbah Jawa, kata orang Jawa dulu, semua yang dimakan hewan-hewannya tidak mati, namanya bukan racun. Kalau datang ke kebun atau ke hutan, masuk hutan, semua buah yang bagus kayak apapun, kalau monyet nggak makan, jangan dimakan. Monyet saja nggak mau makan racun. Kita sengaja makan racun dan berdoa. Ya, ternyata Bapak Ibu, EQ 78 itu EQ orang yang tidak sadar tapi dalam keadaan beraktivitas. Berarti tapi kita nggak sadar kalau kita sedang mabuk Pak. Bayangin EQ orang Indonesia katanya 78, kan kurang ajar banget Pak. Simpanse 76, Idiot 77, dan kita 78. Kan kurang ajar Pak. Saya akhirnya mencari kenapa gitu. Masalah tiap hari ternyata monyet itu bisa lebih cerdas. Kurang ajar ini namanya gitu. Nah, ya karena dari fakta-fakta itu kan akhirnya mantik Pak. Kita pinter-pinter, tapi kok di ngomong EQ, ternyata kecerdasan itu tidak ada kaitannya dengan, karena beda, cerdas dan pinter itu beda Pak. Wong sing pinter ning korupsi, nah itu pekok Pak. Itu EQ 78 di bawahnya lagi malah. Nah, artinya apa? Setelah saya pahami, bertani itu memanen energi matahari. Rumput tumbuhnya cukup ada matahari, cukup ada kelembaban, itu sudah bertumbuh bagus. Wah, nggak mungkin. Bahkan rumput mampu tumbuh di tembok yang kering banget, itu enggak? Berarti dia tumbuh dengan apa? Oh, ternyata fotosintesis itu hanya butuh CO2 dan H2O. H2 itu uap air. Ternyata udara di Khatulistiwa, karena diapit oleh 2 samudra dan sungai-sungai yang mengalir banyak, udara kita itu lembab sepanjang tahun dan memungkinkan untuk bertani kapan saja, di mana saja. Itu kelebihannya dari 13 negara yang dilalui garis Khatulistiwa. Indonesia paling beda Pak.
Jadi tidak semua negara Katulistiwa itu sama dengan kita, tidak diapit oleh dua samudra. Nah, ini kalau sudah begini Pak, makanya tulisan buku kami, ada tim penulisnya itu Nusantara Land of Harmony Pak. Nusantara itu tanahnya sudah harmoni, berjalan sendiri. Alam sesungguhnya itu ada adem, ada suhu dingin, ada suhu hangat. Jadi ada uap airnya, ada mataharinya. Coba kalau di kutub yang nggak ada mataharinya, kalau nggak di New Zealand yang 3 bulan fajar terus yang hanya 16 jam siang terus, kira-kira sesuai nggak untuk fotosintesis? Optimal nggak? Ya makanya mereka ciptakan teknologinya. Nah, yang kita butuhkan ternyata ketika kotoran sapi diuji labor, mengandung NPK dan macam-macam. Lebih tepatnya lagi, tanaman atau akar itu tidak menyerap dalam bentuk unsur, Pak. Makanya ada fosfat itu, ada mikroba pengurai fosfat, mengurai fosfat menjadi dalam bentuk ion. Ion itu apa? Cairan, Pak, terlarut dalam air, melembat di tanah, nanti diambil oleh rambut akar. Kira-kira efektif mana memberikan airnya rumput ketimbang seratnya rumput? Ini modalnya biosaka itu, Pak. Ini direndam, dikasih beban atasnya, mau ditutup, mau enggak, itu terserah. Karena kita hanya butuh bahan kimia yang terlarutnya. Cuma mudah begitu. Ya makanya tadi pembukanya lama, Pak. Pembukanya lama. Kalau hanya belajar ini 5 menit selesai, datang jauh-jauh 5 menit gitu aja. Masalah. Gitu toh, iya. Sudah clear itu. Nah, itu kenapa peserta biosaka itu selalu banyak. Karena informasi yang saya sampaikan selalu dengan cara yang berbeda, Pak. Tapi kalau petani, terus saya pakai slide fotosintesis itu begini, gambarkan diagram fotosintesis daun. Nanti hama itu namanya, ini pakai nama latinnya lagi, Pak, gitu, Spectoral, Trichoderma apa gitu. Terus ini, wah, singkatan ini tahu nggak Bapak Ibu? Enggak, singkatannya begini. Petani nggak bakal ngerti, Pak. Nama depannya aja lupa besok. Ngomong ini gitu, Pak, itu apa, Pak? Nggak ngerti pokoknya ini gitu nggak? Beli bahan aktif apa merek? Kalau petani beli merek dong. Ya makanya hati-hati. Nah, ya ini kalau di Jawa itu ada kajian luar biasa, Pak. Namanya Ibu Bumi Boko Angkoso. Semua yang terlahir itu dari Ibu Bumi, gitu dah. Boko Angkoso itu cukup pencurahan air. Tapi ternyata di Quran sama. Di Quran itu sama. Yang namanya kehidupan itu dimulai dari air. Wis, itu ada ratusan ayat di Al-Quran, itu lebih dari 200, bahkan hampir 500 ayat. Kalau ngomong tentang kehidupan, pasti ngomong air. Kalau ngomong air hujan turun di tengah gersang yang tandus, terus perumpamaan berikutnya, seperti itulah kamu dibangkitkan nanti, meski sudah menjadi tulang belulang atau menjadi debu, mudah sekali Allah untuk mengembalikan kamu ke bentuk semula. Benar nggak? Perumpamanya apa? Tanah yang kering tandus, begitu disiram hujan, niscaya bergerak dan subur. Percaya nggak? Percaya. Kapan hujan nggak ada di Indonesia? Tapi tetap ada air nggak? Kan itu air hujan, enggak ada di Az-Zumar ayat 21. Ternyata Allah itu menyimpan air di gunung-gunung, mengalir ke mata air, menjadikan lembah-lembah yang subur. Berarti air itu menjadikan subur nggak? Enggak. Kalau nggak ada pupuk, nggak panen. Berarti kita bersyukur nggak? Enggak. Kalau nggak bersyukur lawannya? Jawab sendiri. Alhamdulillah petani PD Mulyo kok soro, Pak.
Gitu. Petani, kita percaya diri petani itu mulia. Kalau mulia diwariskan ke generasinya. Dulu, ndak usah jauh-jauh, tani wae di rumah, sepenting kumpul anteng ayam gitu nggak? Saiki ojo dadi petani soro gitu kan, rekoso. Ternyata itu dibuat petani sendiri, Pak. Nah kalau modelnya ini kira-kira soro enggak? Rekoso enggak? Soronya nelongso itu satu, Pak. Wae beli pupuk nggak punya duit. Cukup untuk beli pupuk itu diserang hama. Kalau dipupuk hamanya jadi. Disemprot hama nggak dipupuk nggak naik. Pupuk cair harganya berapa? Liter minimal 60.000. Mahal yo. Dan terus kalau begini mau berapa ribu liter modalnya berapa? Nol. Petani itu karep sergap, hanya itu Pak akhirnya. Percaya nggak? Ya, jangan percaya. Bener, jangan percaya. Kalau sudah percaya, balik wis nggak kemana-mana dan nggak dilakukan ya Pak. Tapi kalau penasaran dan tidak percaya pasti dibuktikan. Rumput direndam 3-4 hari saja, itu akan kaya mikroba nggak? Akan jadi kaya mikroba. Kok bisa? Klaimnya dari mana? Udah sayur kemarin tak panasin mendidih, besok lupa manasin, basi nggak? Siapa tersangkanya? Tersangkanya mikroba, Pak. Iya toh? Tapi kalau di Eropa musim dingin, Pak, nyebar gula sebulan lagi kembali, gulanya nggak kemana-mana, Pak. Tetap di situ. Semut saja nggak mau. Kenapa? Saking dinginnya, Pak. Apalagi di kulkas 5 derajat saja daging nggak busuk. Apalagi di sana musim dingin sampai minus 20 derajat gitu. Ya nggak akan ada yang busuk. Makanya yang meninggal atau mati mendaki puncak Everest 100 tahun lalu masih ada nggak orangnya? Bersemayam di puncak Everest masih utuh. Kalau di Indonesia Pak, baru kemarin meninggal 2 hari nggak ketahuan, sudah busuk nggak? Pelakunya siapa? Terus kalau di gurun itu kering Pak, ditemukan mengering. Berarti nggak ada. Perlu mikroba nggak? Perlu. Untuk apa? Membuat ekosistem mikrobanya berjalan alami. Makanya mereka impor atau kita ekspor gambut, ekspor kokopit, ekspor humus dan lain-lain. Untuk apa? Ya. Terus kita bingung dengan mall. Keluhnya adalah mikroorganisme lokal. Nih, wah, subur itu harus pakai mikroba dan lain-lain. Biasanya itu bullshit. Nah, gitu. Hari ini kita lihat yang bullshit yang mana? Branding mall, mikroorganisme lokal. Benar? Pak, yang lokal kira-kira yang di akar rumput apa yang di botolan? Yang lokal kira-kira yang di akar rumput apa di akar bambu? Yang lokal yang di akar rumput apa yang di akar bambu? Ayo, kalau kita mau nanam di sawah, di tengah sawah kita ada pohon bambu. Yang tumbuh di sawah apa? Berarti yang lokal yang mana? Hah? Terus persebaran adaptasinya, ya toh? Somasi kekuasaan wilayahnya itu banyak rumput apa pohon bambu? Berarti kuat mana? Berarti yang lokal harusnya dijaga adalah mikroba yang ada di mana? Sayangnya Pak, yang lokal dengan bunuh saat itu dengan herbisida, rumputnya mati, kelembabanya hilang, mikrobanya terhenti. Datangkan dari botolan di branding lokal, marah nggak? Jadi kalau ada investor penduduk asli disingkirkan itu, jangan protes, karena itu karma. Iya, iya benar. Bayangkan, kira-kira mikroba itu bertasbih nggak? Rumput bertasbih nggak? Dengan apa? Caranya bagaimana? Wah ini ngawur ini, iya.
Ada ayatnya di surat Al-Isra ayat 44. Semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu bertasbih kepada Allah, gitu kan? Ya. Rumput bertasbih nggak? Terus disemprot itu dunganya jelek apa baik? Jelek. Berapa miliar jumlahnya dalam 1 hektar? Triliun apa miliar gitu? Kalau orang mau ngarit besok tukul yo, diharapkan tumbuh lagi nggak? Iya. Tapi kalau orang nyemprot herbisida, apa? Oh, baru tumbuh lagi dikit aja udah nyari lagi kan? Berarti kita merahmati nggak? Ya mohon maaf Pak, itu yang terjadi. Tanah kita yang subur, panjenengan itu bekerja tani, tapi nggak di alam. Karena alam itu apabila siklusnya berjalan sendiri, namanya alami, benar nggak? Alam itu punya kemampuan ya, yang mampu berjalan sendiri tanpa intervensi, namanya siklus alami. Begitu disemprot mati, kering habitatnya, terus berarti siklusnya berjalan nggak? Syarat sebagai alam tidak? Ilmunya IPA, fisika, kimia, biologi, tidak boleh diintervensi satupun. Kalau dikendalikan, dimanfaatkan boleh. Kalau dibunuh salah satu, bermasalah nggak keduanya? Artinya nggak alam lagi Pak. Kalau dulu tani itu sakarep mulai nander, pokok modalnya koyo kuat, gitu, itu selesai. Kenapa sekarang bermasalah terus? Kalau dulu ditunggu hujannya turun, sekarang kita bingung bagaimana kalau bisa pas panen jangan hujan sampai turun. Karena hujannya bermasalah, berarti hujan sebagai berkah itu salah. Ya, terus yang dipakai surat Al-A'raf ayat 58. Di tanah yang baik tanamannya akan tumbuh dengan subur. Di tanah yang tidak baik tanamannya tumbuh merana. Tapi nggak ada hubungannya dengan pupuk. Hubungannya itu di ayat 57 air hujan, Pak. Tapi 57 nggak disampaikan. Ngomong dodolan, Pak. Serius dodolan. Oh, berarti begini ini ya. Karena ditutupi ayat asbabun nuzul di sebelumnya. Asbabnya subur itu ditutup, nggak disampaikan. Nah, tujuan saya sebenarnya cuma satu. Saya sedang tidak ingin mengganggu kepentingan, Pak. Tapi ini darurat. Darurat apa? Anak-anak muda nggak mau bertani. Tadi malam searching jumlah petani padi kita berapa, Pak? 20? Wis 30 juta, Pak. Yang nandur pari saya itu 30 juta. Tapi ada 17 juta itu petani gurem. Gurem itu di bawah 1 hektar. Ada yang 500, apalagi Jogja, rata-rata itu hanya 300 sampai 800 meter tok. Kita nggak ngomong, wah petani sejahtera, pupuknya dibelinya 6.500, kalau 1 hektar dapat duitnya sekian. Nah kalau hanya punya 300 meter, Pak. Kalau yang punyanya hanya 600 meter, kalau yang punya 1 hektar ya 30 juta. Kalau yang punya 600 meter itu nggak sampai 1 juta, Pak, selama 4 bulan. Bayangin aja. Makanya mereka nggak mau nanam padi, nanamnya cabai akhirnya. Nanam padi saat musim hujan untuk dimakan sendiri, nggak dijual. Nah, dengan ini, Pak, saya sebenarnya bertujuan tadi gerakan moral. Biusaka itu gerakan moral. Salah satunya adalah yang diremet-remet tangan itu. Tapi banyak yang kita kenalkan. Sayangnya, petani Blitar itu menggunakan itu semua, pakai N-level 1 dan lain-lain. Itu belum sempat dikenalkan, itu sudah jadi perang, Pak, Bharatayuda. Gitu ya udah, saya siapa? Saat itu saya petani. Fakir dunia saja direspon dengan ahli seperti dia, siapa yang bayar di belakangnya dan macam-macamnya. Tapi karena ini sudah berlangsung, ya sudah. Relawan Biusaka yang tangguh, yang dulunya kepepet, yang dulunya penasaran, sudah berhasil membuktikan, Pak. Terima kasih pada mereka dulu yang penasaran dan kepepet. Hanya 2 golongan ini, Pak, yang mau berbiusaka awalnya. Pertama kepepet karena harga pupuk mahal, nggak punya duit. Cuman ngeremet-ngeremet rumput saja beres, gitu lah. Ya. Biusaka. Biusaka.
teman-teman, itu tadi adalah dokumentasi pelatihan gelombang ke-8 dan ini adalah part kedua. Jadi karena dokumentasinya terlalu panjang, maka kita bagi-bagi menjadi beberapa part. Nah, seperti itu tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua, membuka cakrawala baru tentang pertanian Indonesia yang harmoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.